Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut ke untuk surat Al-Baqarah ya, masih surat Al-Baqarah. Kita ada di sekarang selanjutnya di ayat 84, 85 dan 86 ya. Lumayan panjang ya. Baik, kita lanjut untuk kajian tafsir Ibnu Katsir terjemah bahasa Indonesia. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza akhadna mitsaqakum la tasfiku dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum wa antum tashhadun. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa dan sekampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhi, sedang kamu mempersaksikannya. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu, saudaramu, sebangsamu, dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan berbuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu.
Apakah kamu beriman kepada sebagian dari Alkitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian darimu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di Madinah dan apa yang mereka alami karena peperangan dengan kaum Aus dan Khazraj. Kaum Aus dan Khazraj adalah kaum Ansor yang pada masa jahiliyah mereka menyembah berhala. Di antara mereka terjadi banyak peperangan. Kaum Yahudi Madinah terbagi menjadi 3 kelompok. Bani Qainuqa dan Bani Nazir menjadi sekutu kaum Khazraj, dan Bani Quraidah yang menjadi sekutu kaum Aus. Apabila perang meletus, masing-masing kelompok bersama sekutunya saling menyerang. Orang Yahudi membantai musuh-musuhnya, bahkan ada orang Yahudi yang membunuh orang Yahudi dari kelompok lain. Padahal menurut ajaran mereka yang demikian itu merupakan suatu hal yang diharamkan bagi mereka dan telah tertuang di dalam kitab mereka. Kelompok yang satu mengusir kelompok yang lain sambil merampas harta kekayaan dan barang-barang berharga. Kemudian apabila peperangan usai, mereka segera melepaskan tawanan kelompok yang kalah sebagai bentuk pengamalan hukum Taurat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di? Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar terhadap sebagian lainnya? Dan karena itu pula dia berfirman, wa id akhadna mitsaqakum la tasfikud dima'akum wa la tahrijuna anfusakum min diyarikum. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji darimu, yaitu kalian tidak akan menumpahkan darah, membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir diri kamu dari kampung halaman kamu. Artinya sebagian kalian tidak diperbolehkan membunuh sebagian yang lain, tidak boleh juga mengusirnya, sebagaimana firman-Nya, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum. Maka bertaubatlah kepada Ar-Rabb yang menjadikanmu dan bunuhlah dirimu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu di sisi Rabb yang menjadikanmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Hal itu karena pemeluk satu agama adalah seperti satu tubuh, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarohumihim wa tawasulihim bimanjilatil jasadil wahid idastaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bil humma wasyahari. Perumpamaan orang mukmin dalam cinta mencintai, kasih mengasihi dan sayang menyayangi adalah laksana satu tubuh. Jika salah satu anggotanya sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit dengan dendam dan tidak dapat tidur. Muttafaqun alaih. Jadi seperti sekarang ya, untuk kaum muslimin di Palestina gitu ya, ketika mereka tersakiti, kita sesama muslim merasakan ya, karena kita itu satu tubuh. Orang mukmin, orang muslim itu satu tubuh ya. Firman-Nya, summa aqrartum wa antum tashhadun. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya sedangkan kamu mempersaksikannya. Maksudnya kalian mengakui dan mempersaksikan bahwa kalian mengetahui perjanjian itu dan kebenarannya.
Firman-Nya, "Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa takhrijuna fariqam minkum min diyarihim." Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu saudara seagama dan mengusir segolongan darimu dari kampung halamannya. Allah Azza wa Jalla memberitahu mereka mengenai hal itu dan kandungan ayat di atas. Syiak redaksi ayat ini merupakan kecaman bagi sekaligus hinaan terhadap orang-orang Yahudi yang meyakini kebenaran perintah Taurat itu dan menyalahi syariatnya di sisi lain. Padahal mereka mengetahui dan memberikan kesaksian akan kebenarannya. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dipercaya dalam pengamalan isinya, penukilannya, dan mereka tidak jujur dalam hal sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perilakunya, pengutusannya, kehadirannya, dan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka sembunyikan, dan segala hal yang telah diberitahukan oleh para Nabi alaihissalam sebelumnya. Orang-orang Yahudi laknatullah alaihim saling menutup-nutupi apa yang ada di antara mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum illa hizyun fil hayatid dunya." Tiadalah balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia. Hal itu disebabkan oleh pelanggaran yang mereka lakukan terhadap syariat dan perintah Allah Ta'ala. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Dan pada hari kiamat kelak mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat sebagai balasan atas penyimpangan mereka terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di tangan mereka. Firman-Nya, "Wa mallahu bighafilin amma ta'maluna ulaika alladziina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah." Dan Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Artinya mereka lebih mencintai dan memilih dunia. Fala yukhaffafu anhumul azab, maka tidak akan diringankan siksa mereka. Maksudnya azab itu tidak akan dihilangkan dari mereka meski hanya sekejap saja. Walahum yungsorun, dan mereka tidak akan ditolong. Artinya tidak ada seorang penolong pun yang akan membantu dan menyelamatkan mereka dari azab yang menimpa mereka selamanya. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua, dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.